Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak yang diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat yang lain. Semoga nikmat yang Allah berikan kepada kita diberikan keberkahan dan bisa kita gunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab At-Tauhid, yaitu kaidah-kaidah jami'ah yang diambil dari Kitab At-Tauhid, yang mana pada pembahasan kali ini kita akan melanjutkan kepada Al-Qaidatu At-Tasi'ata Asyar, yaitu kaidah yang ke-19. Kaidah yang ke-19 adalah ad-dinu mabniyun 'alal wasatiyyati wal i'tidal. Fala ghuluwa fihi wala jafa. Agama dibangun di atas wasatiyah, di atas pertengahan, di atas keadilan, di atas kelurusan. Fala ghuluwa fihi, tidak ada ghulu. Tidak ada berlebih-lebihan, melampaui batas. Wala jafa, tidak ada juga meremehkan atau merendahkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala, yaitu fasababu wuqu'in nasi fil kufri wasyirki wal bid'i huwal ghulu fid din. Maka di antara sebab terjatuhnya manusia kepada kekufuran, kepada kesyirikan, kepada kebid'ahan, sebabnya adalah al-ghulu fid din, yaitu ghulu, berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam urusan agama. Wa min dzalika, di antara ghulu tersebut, berlebih-lebihan tersebut adalah al-ghulu fis salihin, yaitu ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Bagaimana berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh? Bi raf'ihim fawqa manzilatihim allati anzalahumullahu fiha, yaitu dengan mengangkat mereka di atas kedudukan mereka yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengangkat mereka bukan pada posisi yang sudah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana para anbiya misalnya, mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi mereka adalah hamba Allah. Makhluk, artinya tidak berhak untuk diibadahi. Ketika ada seorang mengangkat mereka pada derajat ketuhanan sampai mereka disembah, maka ini adalah ghulu. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang 171, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian gulu, melampaui batas, berlebih-lebihan, fi dinikum, dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq,
Janganlah kalian berbicara, mengucapkan atas nama Allah kecuali yang benar. Kecuali kebenaran. Ini adalah larangan untuk gulu di dalam urusan agama. Begitu juga dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratatin nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyanjung saya, mengangkat saya, memuji saya sebagaimana orang-orang Nasara menyanjung, mengangkat, memuji Isa bin Maryam. Innama ana 'abdun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya adalah hamba. Faqulu Abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara mereka mengangkat Isa ibn Maryam bukan pada derajat yang semestinya. Yang mana Isa ibn Maryam adalah seorang hamba Allah, seorang nabi Allah, seorang utusan Allah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun demikian, ia tetap makhluk. Ia tetap seorang hamba yang tidak berhak untuk diibadahi. Orang-orang Nasara mengangkat Isa pada derajat yang tinggi, pada derajat ketuhanan. Pada derajat yang tidak didudukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal tersebut dengan mengatakan, innama ana 'abdun. Sesungguhnya saya adalah hamba. Maka katakanlah Abdullahi wa rasuluh. Maka katakanlah Abdullah, hamba Allah. Apa arti hamba Allah? Tidak berhak untuk diibadahi karena ia adalah hamba. Apa arti rasuluh? Utusan Allah, wajib ditaati karena ia adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghuluw fid din. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, hati-hati kalian. Janganlah kalian gulu di dalam agama. Karena sesungguhnya dibinasakannya orang-orang sebelum kalian. Allah binasakan mereka karena gulu dalam urusan agama. Berlebih-lebihan. Begitu juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sampai mengulanginya 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang-orang yang melampaui batas. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan ketika Nabi Nuh alaihi salam mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah, tapi mereka menolak Nabi Nuh alaihi salam. Tidak mau mengikutinya. Sehingga mereka mengatakan kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, mengatakan la tadarunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Wala tadarunna wadda. Janganlah kalian tinggalkan wad, suwa', yaguth, ya'uq dan nasar.
Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang nama-nama ini? Wad, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr ini. Beliau mengatakan hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka ini adalah nama-nama orang-orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, maka ketika mereka meninggal, auha syaitanu ila qaumihim an insabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ketika mereka meninggal, maka syaitan mewahyukan kepada kaum-kaum ini untuk memajang di tempat majlis-majlis mereka yang mereka duduk di sana, dibuatkan patung di sana. Dipampangkan gambar-gambar mereka. Wasammuha bi asma'ihim, kemudian patung-patung tersebut, gambar-gambar tersebut diberi nama dengan nama yang meninggal. Fafa'alu, maka kaum ini melakukan. Mungkin awalnya melakukan tidaklah disembah karena mereka bukan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya saja ingin kenang-kenangan, ingin supaya diingat dengan melihatnya, kemudian menjadikan orang semangat beribadah kepada Allah. Walam tu'bad, ketika itu belum diibadahi. Hatta idza halaka haula, sampai ketika orang-orang yang sudah memasang gambar-gambar mereka, memajang patung-patung mereka ini meninggal. Artinya datang generasi belakangan yang tidak tahu sebab hal tersebut. Apa yang terjadi? Wa nusyal ilm, dan ilmu dilupakan, ubidat disembah. Ini adalah peringatan bagi kita semua. Karena syaitan itu bertahap di dalam menggoda anak Adam. Awalnya mungkin sekadar dipajang fotonya, kemudian lama-lama dibuat patungnya, kemudian lama-lama bisa disembah, bisa diibadahi. Mungkin generasi-generasi pertama sudah tidak ada, kemudian datang generasi-generasi setelahnya yang tidak memiliki ilmu sehingga bisa disembah. Itulah perjalanan kesyirikan di atas muka bumi ini. Karena gulu, berlebih-lebihan. Begitu juga dari Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang muttafaqun alaih, anna Umma Salamah radhiyallahu anha dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebuah kanisa, sebuah gereja yang ia lihat di negeri Habasyah, di negeri Ethiopia. Karena kaum muslimin pertama kali berhijrah sebelum ke Madinah, mereka berhijrah ke Habasyah. Wa ma fiha minas suwar, diceritakan bagaimana di dalam gereja-gereja tersebut banyak gambar. Faqal ulaika idza mata fihim ar-rajulu salih aw al-'abdu salihu banau ala qabrihi masjida. Mereka itu apabila meninggal di tengah-tengah mereka seorang yang saleh atau seorang hamba yang saleh, maka mereka akan membangun di atas kuburan mereka masjid, tempat beribadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, kemudian dibuat gambar-gambar mereka yang ada dalam kubur tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ulaika syirarul khalq indallah. Mereka itulah adalah makhluk yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi. Itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup mukanya dengan sebuah kain.
kemudian dibuka. Terus begitu. Maka ketika Nabi SAW sedang sakitnya, beliau mengatakan la'natullah 'alal yahudi wan nasara, yaitu laknat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang mereka membuat kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masjid. Yahdharu ma sana'u. Nabi SAW memberikan peringatan terhadap apa yang mereka perbuat. Orang-orang Yahudi dan Nasara perbuat. Walau la dzalika ubriza qarbuh. Kalau bukan karena itu maka akan ditampakkan kubur Rasul SAW. Ghaira annahu khasya an yuttakhadha masjida. Hanya saja Nabi SAW takut kalau kuburnya dijadikan masjid. Inilah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi SAW memutuskan rantai supaya generasi-generasi setelahnya tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala akibat dari gulu, dari berlebih-lebihan terhadap orang-orang saleh. Begitu juga hadis hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kuburanku sebagai wathan, sebagai berhala yang disembah. Laknat Allah Subhanahu wa taala terhadap satu kaum yang mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Fahadhihi an-nusus tadullu ala an-nahyi 'anil ghuluwi wal hadari minhu. Maka dalil-dalil yang sudah kita sebutkan baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan akan larangan gulu di dalam agama, memperingati kita supaya kita tidak gulu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada beberapa catatan. Yang pertama adalah tentang gulu. Apa itu gulu? Gulu adalah mujawazatul mahdudi syara'an. Gulu adalah melampaui batas-batas syar'i. Batas-batas secara agama, secara syariat. Para nabi misalnya, mereka orang yang mulia. Mereka adalah hamba Allah pilihan, yang diberikan wahyu oleh Allah. Mereka adalah utusan Allah, tapi tetap mereka hamba. Itulah batasan-batasan syar'i. Tidak diangkat mereka kepada derajat ketuhanan. Adapun jafa huwa tafritu fi umuriddin. Adapun jafa adalah tafrid, meremehkan dalam urusan-urusan agama. Wa adami iqamatiha 'alal wajhi syar'i sahih. Dan tidak menegakkan agama tersebut dalam bentuk syar'i yang benar. Sebagaimana para nabi. Nabi Isa misalnya. Ia adalah hamba Allah, utusan Allah. Tidak boleh gulu, tidak boleh diangkat kepada derajat ketuhanan. Begitu juga tidak boleh diremehkan. Dituduh dengan tuduhan yang keji, dituduh sebagai anak zina dan lain sebagainya. Ini adalah meremehkan. Maka agama Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menaruh seorang itu sesuai dengan posisi yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul. Dan tapi dia juga adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berhak untuk diibadahi. Kemudian al-wasatiyah hiya muwafaqatul kitab was sunnah. Adapun wasatiyah, al-i'tidal, pertengahan, itu kesesuaian dengan Alkitab was sunnah. Kita harus bermuamalah, memperlakukan siapa saja sesuai dengan perlakuan Alkitab was sunnah. Para nabi dan para rasul diperintahkan kita untuk menghormati mereka, kita hormati. Dengan catatan jangan sampai kita gulu kepada mereka. Selain itu juga kita tidak boleh meremehkan mereka. Yang keempat adalah al-ghulu min asbabil wuqu'i fi syirki wal kufri wal bid'ah. Gulu adalah di antara sebab-sebab terjatuhnya seorang kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada kebid'ahan. Fa awwalu syirkin waqa'a kana bisababil ghuluwi fi salihin.
Maka kesyirikan pertama terjadi itu akibat sebab karena gulu pada orang-orang saleh. Sebagaimana kisah Nabi Nuh alaihi salam. Yang mereka tidak mau meninggalkan Wad, Yaghouth, Ya'uq, Nasr dan yang lainnya. Lihada ja'a an-nahyu anhu fil kitab wa sunnah. Maka dengan sebab demikian terdapat larangan akan tidak bolehnya untuk gulu kepada orang-orang saleh di dalam Alkitab wa Sunnah. Min amsilatil guluwi fi salihin, di antara contoh gulu pada orang-orang saleh adalah yaitu raf'u quburihim wal bina'u 'alaiha, yaitu mengangkat kuburan-kuburan mereka atau membangun di atas kuburan mereka. Dan Nabi SAW memerintahkan supaya kuburan itu diangkat hanya sejengkal saja dari tanah. Tidak dibuat bangunan, tidak dihiasi, tidak dikasih lampu dan lain sebagainya. Kemudian bina'ul masajid ala kuburihim, membangun masjid di atas kuburan mereka. Kemudian juga di antara gambaran gulu adalah dabnuhum fil masajid, mengubur mereka di masjid. At-tabarruku bi kuburihim, bertabarruk dengan kuburan-kuburan mereka, mencari keberkahan kepada kuburan-kuburan mereka, kuburan orang-orang saleh. At-tawafu bi kuburihim wa ittikhaduhu 'aidan, dan tawaf di kuburan-kuburan mereka dan menjadikan kuburan mereka sebagai id. At-ta'abbudu lillahi inda kuburihim bi hujjatin anna dzalika min asbabi qabulil ibadah, dan beribadah kepada Allah di sisi kuburan mereka dengan dalil bahwasanya beribadah di kuburan mereka itu termasuk sebab diterimanya ibadah. Dianggap tempat itu berkah. Kemudian sarfu syai'in minal ibadati lahum, mengarahkan sesuatu dari ibadah kepada mereka, meminta kepada mereka, bersujud kepada mereka. Kemudian at-tasammuhu bihim, kemudian mengusap-ngusap kuburan-kuburan mereka. Kemudian juga iddi'aul ismati lahum, kemudian menganggap mereka maksum, orang-orang saleh tersebut. Iddi'a'u ma'rifatihim bil ghaibi wa ghairi dzalik, atau kita menganggap mereka mengetahui perkara-perkara yang gaib atau yang lainnya. Itu adalah gambaran dari gulu. Kemudian bagaimana al-manhajus sahih fi ta'amuli ma'as salihin, bagaimana cara yang benar ketika kita ingin bermuamalah dengan orang-orang saleh. Mereka punya hak. Muamalah kita kepada mereka adalah mahabbatuhum, cinta kepada mereka. Wat tarahumu alaihim, mengucapkan rahimahullah, memintakan rahmat kepada Allah untuk mereka. Waqtida'i bihim, meneladani mereka dalam perkara yang sesuai dengan Alkitab wa Sunnah. Wa adamu di'a'il ismati lahum, dan tidak menganggap mereka adalah orang yang maksum. Wa adami mutaba'atihim fima akhtau fih, dan tidak mengikuti mereka dalam perkara yang mereka salah. Selama mereka tidak maksum, maka ada kesalahan. Wa adami sarfil ibadati lahum, dan tidak mengarahkan ibadah kepada mereka. Kita memiliki para ulama, kita memiliki orang-orang saleh, kita cintai mereka. Kita doakan, meminta kepada Allah rahmat untuk mereka. Kita muliakan mereka, tapi tidak berlebih-lebihan. Sampai kita menganggap dia mengetahui perkara yang gaib, sampai kita menganggap orang saleh tersebut maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an-nahyu 'anil ghuluwi fis salihin laisa tanaqqusan minhum. Larangan terhadap gulu pada orang-orang saleh itu bukan berarti kita meremehkan orang-orang saleh. Wazdira'an lahum, merendahkan mereka. Bukan. Larangan gulu justru adalah kita menghormati mereka, menempatkan mereka sesuai dengan apa yang ditempatkan, yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
bal ittiba'an lahum waqtida'an bimanhajihim. Dan itulah kita meneladani mereka, mengikuti mereka. Kita meneladani manhaj mereka. Karena mereka orang-orang saleh tersebut yang mengajarkan Alkitab wa sunnah, nahu anil gulu, mereka melarang dari gulu. Kemudian yang berikutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, mujarradul intisabi lis-salihin la yanfa'u sahibuhu illa bitauhidin wa imanin sahih. Hanya sekedar intisab kepada orang-orang saleh. Bisa jadi orang saleh itu keluarganya atau bapaknya atau anaknya. Itu tidak akan memberikan manfaat bagi pelakunya kecuali dengan tauhid dan iman yang benar. Faman intasaba li ahadis salihin wa iqtaraba minhu. Maka barang siapa yang berintisab kepada salah satu orang saleh dan dekat kepadanya, duna tauhidin khalisin lillah, tanpa tauhid yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa duna imanin sahih, dan tanpa iman yang benar, fa innahu la yanfa'u la fid dunya wala fil akhirah. Sungguhnya itu tidak akan bermanfaat. Tidak di dunia dan tidak di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Nuh. Nuh mengatakan wa nada Nuhun rabbahu. Dan Nuh menyeru, berdoa kepada Rabbnya. Wa nada Nuhur rabbah. Faqala rabbi inna ibni min ahli. Nuh mengatakan, ya Rabb, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku itu dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu benar. Wa anta ahkamul hakimin, sesungguhnya engkau adalah hakim yang terbaik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qal ya Nuh innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia itu bukan keluargamu. Kenapa dia bukan keluargamu? Innahu amalun ghairu salih. Karena dia adalah amal yang tidak saleh, yang tidak baik. Perbuatannya tidak benar. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm. Maka jangan engkau tanyakan kepadaku apa yang engkau tidak miliki ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin, supaya aku memberikan peringatan kepadamu jangan sampai engkau termasuk orang yang jahil. Falam tuqbal syafa'atu Nuhin alaihi salam libnihi. Tidak diterima syafaat Nabi Nuh alaihi salam untuk anaknya. Karena anaknya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar imannya. Maka tidak bisa diselamatkan walaupun seorang ayah, seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi dari para rasul. Apalagi selain itu. Begitu juga dalam hadis Anas radhiyallahu an, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ia mengatakan, aina abi? Di manakah bapakku? Abuka ma'a abi. Bapakmu bersama bapakku. Kemudian dia pergi. Faqala an-nas innahu yaz'am anna abahu fin nar. Orang-orang mengatakan sungguhnya dia menganggap bahwasanya bapaknya di neraka. Faraja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kembali lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu aina abuka wa abi? Maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana bapakmu dan di mana bapakku? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna abi wa abaka fin nar. Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Falam yantafi' abun nabi min qarabatihi lin nabi. Itu tidak bermanfaat bapaknya Nabi karena kedekatannya kepada Nabi. Anaknya selama tidak di atas iman, tidak di atas akidah. Maka fal qurbu wal intisabu lis salihin duna tauhidin khalisin lillah wa imanin sahihin la yanfa'u syai'a. Maka kedekatan, pesandaran, ada hubungan terhadap orang-orang saleh tanpa ada tauhid yang benar, yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada iman yang benar, itu tidak akan bermanfaat sedikit pun. Kama annana manhiyuna 'anil ghulu, kadzalika manhiyuna 'anil jafa'i fid din wa 'adami iqamatihi 'alal wajhi as-sahih al-ma'mur bihi. Sebagaimana kita dilarang gulu,
Begitu juga kita dilarang meremehkan dan merendahkan dalam urusan agama dan tidak melaksanakan agama dalam cara yang sahih, yang sesuai dengan diperintahkan oleh Alkitab wa Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaqim kama umirta." Maka istiqamahlah kamu sebagaimana engkau diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan bersama orang-orang yang bertobat bersamamu, wala tatghaw, jangan engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, melihat apa yang kalian kerjakan. Itulah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang bahayanya gulu atau merendahkan atau meremehkan. Yang mana kita diperintahkan di dalam beragama ini, kita beragama dengan agama yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh ridwanullahi alaihim ajma'in. Razaqanallahu jami'an as-sadad wal qabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki bagi kita semua supaya kita terus berada di atas kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.